Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Abang di ibadah kita kali ini adik-adik. Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga semuanya sehat dan selalu agar dapat bersukacita memuji Tuhan. Nah, sebelum memulai ibadah, Abang mau mengingatkan lagi nih adik-adik. Yang pertama, harus duduk dengan tenang, mempersiapkan Alkitabnya dan mempersiapkan persembahannya juga ya adik-adik. Jangan lupa sarapan sebelum ibadah ya adik-adik, agar adik-adik semangat dan sungguh-sungguh untuk memuji nama Tuhan. Juga jangan berjalan-jalan ya adik-adik, atau apalagi berlari-larian ketika ibadah kita dimulai ya adik-adik. Nah, kita akan memulai ibadah kita nih, tapi sebelumnya kita saat teduh dulu ya adik-adik. Mari ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, adik-adik, supaya lebih semangat memuji Tuhan, mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya adik-adik. Sambil digerakkan tangannya, kakinya, serta tubuhnya. Kita angkat pujian, mari kita bergembira. Sambil berdiri dan ikuti gerakannya ya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Nah, adik-adik, seperti lagu kita tadi, kita harus bergembira, bersukacita, memuji Tuhan Yesus. Karena adik-adik tahu nggak karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, bahkan rela mati demi menebus dosa kita semua. Seperti lagu ini, kita harus bersukacita.
Judulnya Oh Sukacitaku. Nah, semuanya masih berdiri dan ikutin gerakan kakaknya ya. Musik. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi adik-adik. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam pam pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam pam pam. Wah, luar biasa ya semangat adik-adik di rumah. Sudah semangat bernyanyi dan memuji Tuhan dong pastinya. Kita mau memasuki ibadah nih. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang pengasih dan penyayang, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia-Mu, atas kebaikan-Mu hingga pada saat ini Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memasuki ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berserah Tuhan agar ibadah kami bisa berjalan dengan baik. Hanya inilah doa dari anak-Mu yang kurang sempurna. Kiranya Tuhan Yesus yang menyempurnakan. Amin. Kita akan memulai ibadah kita ya adik-adik. Mari kita angkat satu pujian yang berjudul Hidup, Hidup, Hidup Selamanya. Kita nyanyikan dengan sukacita ya adik-adik. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya.
Sekarang kita akan mengucapkan titah ketujuh beserta maksudnya ya. Mari kita ucapkan titah ketujuh bersama-sama. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang berumah tangga harus setia dan harus saling mencintai. Seperti lagu kita sebelumnya, Tuhan Yesus itu hidup selamanya. Tuhan Yesus hidup untuk menyelamatkan kita adik-adik, menyelamatkan kita dari dosa. Adik-adik tahu kan upah dosa? Upah dosa adalah maut. Karena Tuhan Yesus hidup, kita bisa selamat. Karena Tuhan Yesus hidup, ada hari esok. Seperti lagu kita kali ini adik-adik, sebab Dia hidup. Mari kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Adik-adik, sekarang kita akan membaca epistol kita minggu ini. Nah, mari kita buka Alkitab kita pada kitab 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 8. Abang ulangi adik-adik, epistel kita tertulis pada kitab 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang ingin beritakan kamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitahu kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada Rasul. Dan yang terakhir, yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan menang dalam segala hal. Misalnya nih, dalam melawan rasa malas, melawan setan, melawan godaan-godaan iblis yang mengajak adik-adik untuk berbuat jahat. Seperti lagu kita ini, ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita bernyanyi dengan semangat ya adik-adik.
hafalan kita pada minggu ini tertulis pada Injil Yohanes 11 ayat 25. Biar abang bacakan ya. Yohanes 11 ayat 25. Beginilah bunyinya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Mari kita lihat video berikut ini. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, itulah kebangkitan dan barang siapa percaya kepada ia akan walaupun ia sudah mati. Amin. Kasih Kak. Yohanes 11 ayat 25. Jawab kebangkitan dan barang siapa percaya ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saya Chelsea. Ayat hafalan. Ayat 24. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Terima kasih. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu ya adik-adik. Kita bernyanyi lagu Yesus Bangkit dan Menang. Mari kita nyanyikan. Jadi salibnya bangkit, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Jadi salibnya bangkit, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan.
sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih juga buat penyertaan Tuhan dari awal hingga pertengahan ibadah kami boleh berjalan dengan lancar. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya kami boleh dengar-dengaran, mendengarkan dengan baik, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tahu gak kehidupan kekal itu diberikan kepada siapa saja? Kehidupan kekal itu diberikan pada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik percaya kan kepada Tuhan Yesus? Nah, mereka yang telah meninggal akan bangkit dan naik ke surga, dan mereka akan menerima kehidupan yang kekal jika selama hidupnya mereka percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Apakah Tuhan juga menyediakan hidup yang kekal? Jawabnya adalah tidak. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak akan menerima hidup yang kekal. Mereka akan dimasukkan ke dalam siksa api neraka, adik-adik. Nah, kakak mau nanya nih, adik-adik mau gak menerima hidup yang kekal? Kalau adik-adik mau menerima hidup yang kekal, berarti adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana supaya kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus? Yaitu kakak kasih tipsnya nih. Rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan juga rajin beribadah dan mengasihi semuanya. Dan semakin adik-adik rajin berdoa dan baca firman, maka adik-adik akan semakin berbuah lebat. Seperti lagu Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya pasti akan berbuah lebat. Seperti itulah adik-adik, jika adik-adik tinggal di dalam Tuhan, adik-adik pasti akan berbuah lebat. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan minggu ini ya adik-adik. Semoga adik-adik semua mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Ambil sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ajari kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang luar biasa bagi Tuhan, bagi keluarga, dan bagi semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi adik-adik dengan lagu Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita nyanyikan sambil mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah.
Kita bersyukur hari ini boleh bersuka cita, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman hari ini boleh semakin memberkati kita semua ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita minggu ini adik-adik. Kita akan berdoa dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini sepanjang ibadah Tuhan boleh jagai dan lindungi kami. Kami boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang kami dengarkan tadi Tuhan boleh menjadi sumber kekuatan dan rasa percaya kami kepada Tuhan, menambah iman dan kepercayaan kami kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh memimpin langkah kami selalu ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni juga sepanjang ibadah kami jikalau kami ada yang main-main, tidak serius memuji nama Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Sepanjang selanjutnya, apapun yang kami rencanakan, Tuhan sertai. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.